Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasniar, NIM 220332089, reguler 3, Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Senjai. Nah, di video kali ini saya akan membacakan yaitu surah Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq dan juga surah An-Nas beserta terjemahan dan juga keutamaannya. Pertama yaitu surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang artinya itu segala puji bagi Allah dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, pemilik hari pembalasan. Hanya kepadamu lah kami menyembah dan hanya kepadamu lah kami memohon pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang Engkau murkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Yang kedua yaitu surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang artinya katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Dialah Allah yang Maha Esa. Allah tempat kita meminta segala sesuatu. Allah tidak beranak dan tidak pula diberanakkan. Dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Kemudian surah Al-Falaq yaitu qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarril ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarril hasidin idza hasad. Yang artinya katakanlah aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh dari kejahatan makhluk yang diciptakan, dari kejahatan makhluk yang diciptakannya. Kemudian dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan perempuan-perempuan penyihir yang meniup pada buhul-buhul talinya, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Kemudian surah An-Nas yaitu Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Yang artinya katakanlah aku berlindung kepada Tuhannya manusia, rajanya manusia, sembahan manusia, dari kejahatan bisikan setan yang bersembunyi, dan yaitu bisikan kejahatan bisikan kejahatan di dalam dada manusia, dan dari jin dan manusia. Kemudian saya akan menjelaskan keutamaan dari surah Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq dan juga surah An-Nas. Yang pertama yaitu surah Al-Fatihah. Keutamaannya, Al-Fatihah itu disebut sebagai obat atau juga disebut sebagai asyifa. Kemudian Al-Fatihah juga merupakan syarat sah sholat. Kenapa? Yaitu tidak sah sholat seorang hamba apabila tidak membaca surah Al-Fatihah. Kemudian dengan membaca Al-Fatihah yaitu kita akan mendapat pahala seperti membaca sepertiga Al-Quran. Kemudian keutamaan dari surah Al-Ikhlas yaitu keutamaan surah Al-Ikhlas yaitu sebagai yaitu mampu menyelamatkan kita dari siksa dunia dan juga akhirat, dan mampu menyelamatkan kita dari sakaratul maut dan juga gelapnya alam kubur. Kemudian keutamaan dari surah Al-Falaq yaitu sebagai pelindung atau perlindungan dari kejahatan-kejahatan sihir.
Kemudian keutamaan dari surah An-Nas yaitu memberikan perlindungan dari gangguan setan dan hal-hal buruk lainnya. Nah, surah An-Nas dan surah Al-Falaq di sini sama-sama disebut sebagai al-muawwidatan atau yang artinya disebut juga sebagai surat perlindungan. Nah, teman-teman, di video kali ini saya akan menyebutkan yaitu rukun iman, rukun Islam, dan kitab-kitab beserta Rasul yang menerimanya. Yang pertama yaitu rukun iman. Rukun iman itu ada 6. Yang pertama, iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, iman kepada malaikat-malaikat Allah. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat, iman kepada nabi dan rasul Allah. Yang kelima, iman kepada hari akhir. Dan yang terakhir, iman kepada qada dan qadar. Kemudian rukun Islam. Rukun Islam ada 5. Yang pertama yaitu mengucapkan 2 kalimat syahadat, yang kedua mendirikan sholat, yang ketiga menunaikan zakat, yang keempat berpuasa pada bulan Ramadan, dan yang terakhir naik haji bagi yang mampu. Kemudian nama-nama kitab beserta rasul penerimanya. Kitab yang pertama adalah kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Yang kedua adalah kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Yang ketiga kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan terakhir Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Baik, video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah AIK atau Al-Islam Kemuhammadiyaan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.